3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada presentasi kali ini akan menyampaikan mengenai diskusi kelompok kami dengan tema atau topik perkebunan. Sebelum masuk ke poin yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Hindardi. Kemudian yang kedua ada Elvira Rosa Setia Anggraini. Dan yang ketiga ada Usman Bayu Sasiwa. Oke, langsung saja menuju ke poin pertama. Poin yang pertama yaitu membahas proses apa saja yang terjadi pada masing-masing topik. Contoh yang kami ambil yaitu pada perkebunan minyak kelapa sawit. Jadi di perkebunan minyak kelapa sawit terdapat proses penimbangan. Proses penimbangan ini adalah buah yang telah dipanen diangkut truk dari kebun kemudian dibawa ke bagian penimbangan. Kemudian proses yang kedua ada penimbunan tanah, penimbunan buah. Penjelasannya setelah buah sawit ditimbang diteruskan ke tempat penimbunan buah yang berfungsi sebagai penampungan buah yang segar dan pengurangan kadar kotoran, sampah dan pasir serta tanah yang terikut pada buah sawit. Kemudian proses yang ketiga ada pengisian kalori rebusan. Pengisian kalori rebusan ini adalah dari penimbunan buah tadi dengan alat hidrolik damper, kemudian dituang kalori rebusan dan didorong ke tempat rebusan. Kemudian proses yang selanjutnya adalah perebusan atau sterilizer. Kemudian proses selanjutnya ada penebahan. Penebahan ini setelah buah masak dari rebusan, maka lori buah diangkat dengan hoisting crane ke automatic feeder. Kemudian masuk ke proses selanjutnya yaitu pengadukan dan pelumatan. Proses ini adalah buah sawit yang diaduk dan disayat oleh bisa-bisa yang berputar sehingga daging buah sawit terlepas dari bijinya dan langsung masuk ke pengempaan. Kemudian ke proses pengempaan atau pressing. Pengempaan digunakan untuk memisahkan minyak kasar dari daging buah. Selanjutnya minyak jatuh ke vibrating screen untuk disaring dan dimurnikan. Proses yang selanjutnya adalah pemurnian minyak, yaitu stasiun terakhir pengolahan minyak. Poin yang kedua yaitu penyakit akibat kerja apa saja yang berhubungan dengan masing-masing topik. Penyakit akibat kerja di perkebunan, khususnya perkebunan sawit dan karet adalah tertimpa pelepah dan buah, mata terkena kotoran, dan tatal atau getah bagi buruh bagian panen dan pembersihan lahan. Terkena tetesan gramoxone, Roundup, dan terhirup racun pestisida, fungisida, dan insektisida, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan penyemprotan. Bentuk kecelakaan kerja tersebut berdampak pada resiko cacat anggota tubuh seperti mata buta bagi pemanen buah sawit dan penderes karet. Cacat kelahiran terutama bagi wanita penyemprot bahkan menemui ajal ketika tertimpa tandan buah segar. Kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada sektor kerja perkebunan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pembukaan lahan. Pembukaan lahan itu dapat luka yang diakibatkan yaitu dari pemakaian alat pertanian untuk pembukaan lahan seperti parang, babat, kampak, cedera akibat tertimpa pohon yang tumbang, serangan binatang buas dapat juga ditimbulkan cedera, sedangkan digigit ular dapat menimbulkan kondisi yang fatal akibat racun ular. Yang kedua yaitu pemeliharaan tanaman. Pemakaian alat babat, cangkul, dodos, dan lain-lain dapat mengancam terjadinya kecelakaan kerja bila tidak dilaksanakan dengan sikap kerja yang kurang hati-hati. Luka oleh duri sawit juga merupakan ancaman bagi pekerja pemeliharaan tanaman, sedangkan iritasi kulit dan keracunan bahan kimia dapat terjadi akibat pemakaian pestisida dan pupuk. Malahan terjadi nekrosis atau kematian sel dan kematian jaringan pada tubuh yang hidup. Jaringan hidup akibat kena tetesan pestisida yang pekat.
Yang ketiga yaitu panen. Kecelakaan akibat menggunakan alat panen yang tidak ergonomis, terutama untuk lokasi yang dipanen cukup tinggi, seperti penggunaan egreg dapat menyebabkan pemanen kena timpaan buah yang dipanen. Yang keempat yaitu pengolahan. Kecelakaan kerja dapat terjadi akibat pemakaian boiler, luka oleh cutting mesin, jari terpotong oleh proses mesin, dan ancaman kecelakaan kerja oleh housekeeping yang jelek, seperti susunan barang hasil panen yang tidak teratur, tangga yang curam, lantai yang licin, yang dapat menimbulkan tertimpa barang, terjatuh dari tangga, dan terpeleset. Yang kelima yaitu pada gudang. Dapat juga terjadi kecelakaan kerja di gudang yang merupakan lokasi penyimpanan pupuk, bahan kimia, dan lain-lain akibat housekeeping yang jelek. Penyimpanan bahan bakar minyak atau BBM harus diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya kecelakaan untuk kebakaran. Yang keenam, kabel listrik, yaitu kurang terpeliharanya kabel listrik atau tegangan listrik terutama di bangunan perusahaan dapat mengundang terjadinya kebakaran. Selanjutnya, poin ketiga ada identifikasi faktor bahaya. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk identifikasi faktor bahaya ada faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis, faktor ekonomi, dan faktor manusia sendiri. Nah, untuk faktor fisik pada perkebunan oleh pemakaian alat atau mesin yang berupa suara, panas, sinar, dan lainnya. Untuk faktor kimia, ada pemakaian bahan kimia seperti pupuk, pestisida, dan lainnya. Nah, untuk faktor biologis oleh makhluk hidup atau mikroorganisme seperti babi, tikus, landak, lalat, ancylostoma, dan lain-lain. Yang keempat ada faktor ergonomi, yaitu karena pemakaian alat yang tidak sesuai dengan keterbatasan kemampuan anatomi dan fisiologis tenaga kerja. Yang terakhir, kelima, salah ketik itu karena faktor manusia seperti sikap kerja yang salah. Terus poin keempat ada pengendalian faktor bahaya. Setelah disebutkan faktor-faktor bahaya yang tadi, kita memberikan pengendalian untuk faktor bahaya tersebut. Yang pertama, untuk kesalahan kerja berupa kelelahan bisa dikendalikan berupa pengurangan jam kerja atau pengurangan lembur. Yang kedua, untuk gangguan pendengaran, kami bisa dikendalikan berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala pada pekerja dan APD berupa earplug. Yang keempat, untuk heat exhausting, pengendaliannya berupa penyediaan air galon atau cairan elektrolit setiap harinya. Untuk luka bakar dan melepuh, pengendaliannya berupa pembuatan prosedur kerja secara aman, terutama pada saat mengoperasikan mesin dan APD. Terus, gangguan pernapasan, pengendaliannya seperti APD berupa masker. Untuk luka terjatuh, pengendaliannya berupa penghilangan sumber bahaya tetesan minyak pada lantai dan APD, yaitu sepatu safety, serta penambahan pengetahuan mengenai sikap kerja aman dan nyaman dalam bekerja. Untuk terakhir, dermatitis kontak, pengendaliannya berupa sarung tangan sehingga bahan kimia tidak kontak langsung dengan kulit. Nah, di sini juga kami menjelaskan tentang program dan promosi higiene industri. Untuk program higiene industri yang baik adalah yang pertama, hal yang akan dilakukan ditulis secara detail dan spesifik. Yang kedua, indikator keberhasilan dapat dan mudah diukur. Yang ketiga, pembuatan program mempertimbangkan teknologi, SDM, kebijakan perusahaan, dan budget dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada setiap program harus ada SPA atau Single Person Accountability, sehingga ada rasa memiliki dan dorongan untuk merealisasikan program dengan baik. Terakhir, dibuat timeline, permulaan, dan tenggat pelaksanaan program. Untuk promosinya sendiri ada berupa pelatihan, workshop, peraturan atau kebijakan perusahaan, rambu-rambu di lokasi kerja, dan panis atau reward, tekanan dan penghargaan. Nah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Semoga dapat ilmu untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.